Baik, kita akan coba mulai dari awal. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik. Ya, silakan perkenalkan diri Anda. Mulai dari perkenalan. Ya, ha. Ini kita udah mulai. Tadi cuman Baik. ini yang sebenarnya. Ha. Oh ya, Oke, silakan perkenalkan diri Anda. oke. Baik, terima kasih Bapak Berli untuk waktunya. Jadi perkenalkan nama saya Sadan Nur Fadilah. Saya eh, anak kedua dari tiga bersaudara. Background keluarga saya dari petani dan untuk background pendidikan saya sebelumnya adalah D4 Teknik Otomotif Elektronik di Politeknik Negeri Malang. Terima kasih. Oke, baik. Em, Bisa coba ditambahin sedikit informasi di bagian akhir. Pada kesempatan ini, saya melamar LPDP untuk jurusan agribisnis, kayak gitu S2 agribisnis kalau saya udah ada kampus Oke. tujuan yang ada LOE-nya, bisa sebutin. Tapi kalau saya nggak ada, Mm. sebutin aja ketiga-tiganya. Bilang bahwa saya memiliki beberapa opsi kampus, kayak gitu, sesuai dengan list LPDP, yaitu kampus X, Y, dan Z, kayak gitu. Oke, coba lagi ya. Oke, baik. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Sadan Fadilah. Saya berasal dari Ngawi. Untuk background pendidikan saya dari D4 Teknik Otomotif Elektronik. Saya di sini mengambil LPTP di jurusan S2 Agribisnis UB, Universitas Brawijaya. Uh, Oke, baik. Terima kasih. Kenapa Anda harus lanjut S2? Baik, jadi saya mengambil S2 karena pengalaman pribadi juga, karena background keluarga saya dari petani dan background pendidikan saya dari teknik mesin. Jadi saya tahu betul permasalahan yang ada di pertanian, khususnya di pertanian desa, apa yang menjadi keluh kesah para petani. Sedangkan di sisi lain saya memiliki background dari pendidikan teknik mesin. Nah, dari dua background yang berbeda itu saya ingin melakukan kontribusi yang lebih untuk memajukan pertanian, khususnya pertanian yang ada di Indonesia. Nah, dari situ saya merasa bahwa background pendidikan saya yang dari teknik mesin ini harus saya upgrade dengan masuk ke jurusan yang lebih relevan, yaitu jurusan agribisnis, agar saya tahu gimana roda atau cara bisnis pertanian itu seperti apa. Jadi saya bisa menerapkan keilmuan teknik mesin saya ke sektor pertanian. Oke, baik. Eh, untuk combine-nya udah bagus. Paling tinggal urutan informasinya aja. Misalkan, saya dengan latar belakang seorang, apa namanya, yang memahami tentang teknologi otomotif, kayak gitu. eh, saya memiliki keahlian dalam hal teknik autominisasi. Nanti coba cek ya. Eh, Namun kayak gitu, eh, ada beberapa aspek yang masih saya belum ketahui terkait pertanian, yaitu dengan skema bisnis, kemudian alur kayak gitu, serta em, pemanfaatan teknologi pertanian yang relevan kayak gitu sesuai dengan kawasan. Seperti contohnya kayak di Ngawi. Tujuannya apa? Satu, tujuannya untuk meningkatkan produktivitas kayak gitu. Kemudian em, untuk meningkatkan efisiensi kayak gitu dalam proses penggunaan lahan pertanian. Dengan adanya demikian, gitu, saya ingin mengambil peran di bidang ini dalam proses kayak gitu, sebagai seorang penyuluh dan sekaligus seorang praktisi di bidang pertanian sebagai ke depannya untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia. Nah, ini kan pertanian itu bagian dari satu ya, ketahanan pangan. Jadi fokuskan penekanan kakak pada ketahanan pangan tersebut. Oke, kita coba lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke. Kenapa memilih Universitas Brawijaya? Baik, jadi saya memilih Universitas Brawijaya karena ada 3 poin.
Yang saya pilih yang pertama adalah akreditasi. Di Universitas Brawijaya untuk S2 Agribis akreditasinya sudah unggul dengan sarana dan prasarana yang mumpuni. Yang poin kedua adalah secara mata kuliah dan SKS khususnya matrikulasi sesuai dengan peminatan saya yaitu fokusnya ke entrepreneurship. Dan yang ketiga adalah secara sosial maupun lingkungan sekitar. Karena sebelumnya saya sudah pernah kuliah di Malang, jadi saya sudah tahu kultur, sosial, dan lingkungan yang ada di Malang. Dan itu membantu saya untuk menyelesaikan studi S2 di Universitas Brawijaya. Oke, untuk alasannya udah cukup baik. Mungkin yang masih belum diberikan kejelasan itu kayak fasilitas kayak itu. Kalau seandainya mata kuliah matrikulasinya itu tuh apa aja, itu yang butuh diberikan penjelasan yang lebih detail ya. Jadi, Baik, eh kemudian fasilitas apa aja yang benar-benar menunjang sesuai dengan kebutuhan kakak. Misalkan entrepreneurship kayak gitu, itu kan salah satu apa namanya konsentrasi. Tapi pada level apa entrepreneurship itu tuh bisa memiliki dampak dalam kebutuhan kakak kayak gitu. Atau entrepreneurship yang dibikin di sana itu tuh apakah sekedar pengetahuan atau skill update atau beneran praktek. Nah, itu yang perlu juga dijelaskan kayak gitu. Oke, oke lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apakah Anda yakin Anda bisa lulus tepat waktu? baik. Saya yakin lulus tepat waktu dengan latar belakang saya sebagai seorang anak tani. Saya merasa bahwa ini sebuah tuntutan. Jadi nanti setelah saya masuk ke S2 Agribisnis, saya seoptimal mungkin untuk menyelesaikan eh, mata kuliah dan juga penelitian yang akan saya lakukan. Saya juga sudah merencanakan mulai dari eh, tesis yang topik tesis yang rencana mau saya teliti dan juga penerapan setelah saya pasca studi. Oke, baik. eh akan lebih baik kalau saya pertanyaan apakah Anda bisa lulus tepat waktu itu kayak kita bikin rencana studi juga sih sebenarnya. Jadi jelaskan saya merupakan seorang yang memiliki disiplin dalam hal waktu di mana dalam konteks ini saya berusaha menyelesaikan tugas kayak gitu pembelajaran sebelum deadline yang diberikan. Dan hal itu terbukti ketika saya S1, saya berhasil lulus tepat waktu karena saya memenuhi standar kayak itu. Apa yang menjadi, eh, saya selalu memenuhi tugas-tugas kuliah kayak gitu sebelum deadline yang telah diberikan. Kemudian yang kedua, jelasin tentang rencana. Selain kualitas tentang time management, saya juga memiliki rencana studi yang jelas, di mana semester 1 dan 2 saya akan fokus di aspek X, Y, dan Z. Kemudian di semester ketiga dan keempat, semester ketiga, saya akan fokus di bidang penelitian misalkan. Dan yang terakhir adalah di semester keempat, saya akan fokus kepada tesis. Karena kampus Indonesia pada umumnya pakai tesis. Cuman, karena kakak S2, minimal kakak tuh punya topik judul tesisnya tentang apa. Nanti itu akan dijelaskan. Oke, Oke, pertanyaan berikutnya. Hmm, kenapa jurusan Anda itu penting untuk Indonesia? bagaimana bisa diulangi? Eh, Kenapa jurusan yang Anda ambil itu tuh penting untuk Indonesia? Baik, jadi eh, jurusan yang saya ambil kenapa penting untuk Indonesia? Karena ya Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduk kita sangat banyak sekali, sedangkan sektor pertanian kita masih tertinggal. Jadi menurut saya sektor ketahanan pangan atau jurusan S2 agribisnis yang saya ambil ini sangat penting untuk kemajuan
eh, pertanian di desa karena mencakup banyak hal. Ketahanan pangan juga mencakup ke segi ekonomi. Karena tanpa ketahanan pangan yang kuat, negara juga bisa kolaps seperti itu. Oke, baik. Hmm. Nah, itu sebenarnya momennya yang paling bagus kalau bisa dikasih data ya. Oke. Misalkan produktivitas kita sekian, produktivitas di masa depan sekian, misalkan. Namun, apa namanya, beberapa kendala bisa terjadi diakibatkan oleh perubahan iklim kah, kayak gitu dan sebagainya. Sehingga apa marketing kah, kayak gitu. Sehingga teknologi pertanian itu akan membantu, misalkan ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, Anda kan fresh graduate, lulus tahun lalu. Sekarang apa yang menjadi aktivitas Anda? Untuk aktivitas saya sekarang mengikuti eh, beberapa les untuk persiapan LPDP ini. Salah satunya untuk les TBS dan juga untuk persiapan wawancara. Jadi fokus untuk kesibukan saya ya fokus untuk persiapan beasiswa LPDP. Oke, mungkin akan dicoba dijelasin tentang runtutannya ya, lulusnya kapan, kayak gitu. Kemudian, idealnya tuh ada aktivitas yang berhubungan sama pertanian. Jadi nggak cukup kayak LPDP-nya aja. Idealnya tuh ada aktivitas yang berhubungan sama pertanian. Misalkan, saya baru lulus di akhir tahun 2025 pada bulan Desember gitu. Kemudian apa namanya? Kemudian bilang bahwa bilang bahwa apa ya? Bilang bahwa dalam durasi waktu itu saya fokus kepada praktek pertanian, pengembangan diri kayak gitu, mengikuti orang tua eh, dalam memahami siklus pertanian yang ada. Dan disitulah kesadaran saya muncul terkait bahwa perlu adanya perubahan dalam sektor pertanian dan oleh karena itu saya memilih menjadi praktisi kayak gitu melalui ilmu yang akan saya berikan. eh oke, kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, oke, baik. Pertanyaan berikutnya itu adalah em, bagi ini adalah percobaan Anda pertama. Bagaimana jika Anda gagal LPDP pada tahap ini? Baik, karena ini percobaan saya pertama untuk LPDP, jadi seumpama saya gagal, saya akan mengevaluasi mulai dari struktur esai dan personal statement yang saya buat, apakah sudah sesuai atau belum, maupun eh, evaluasi dari sisi seleksi wawancara. Nah, dari evaluasi tersebut, saya buat acuan untuk ke tahap berikutnya atau tahap kedua. Jadi, andaikan saja pada tahap pertama ini saya belum bisa lolos, saya akan mengevaluasi semua tahap-tahapan tersebut untuk saya jadikan uh, solusi atau motivasi lagi untuk ke tahap berikutnya. Untuk seleksi beasiswa LPDP tahap berikutnya. Oke, baik. Oke, secara normatif udah betul. Kurang lebih kayak gitu caranya jawabnya. Aman? Oke, kita coba lanjut ke tahap berikutnya ya. Apa yang Anda rencanakan ketika setelah Anda lulus LPDP, setelah Anda lulus S2 nanti? Bisa diulangi?
Eh, Oke, coba jelaskan di rencana dalam pasca studi Anda. baik. Jadi rencana pasca studi saya buat jadi tiga, yaitu rencana jangka pendek, sedang, dan jangka, jangka panjang. Jadi untuk jangka pendeknya saya akan kembali ke desa. Saya akan menerapkan ilmu saya ke lingkungan sekitar saya dulu, khususnya ke keluarga, ke lingkungan desa. Nah, untuk jangka menengahnya saya akan masuk ke instansi pemerintah seperti Kementerian Pertanian sebagai penyuluh lapangan. Nah, dari penyuluh lapangan tersebut saya akan membuat program di mana program itu menjadi permodalan untuk sektor pertanian yang lain. Untuk nama program yang saya buat yaitu Smart Agro Village. Jadi itu sebuah integrasi dalam sektor pertanian di mana mulai dari pasca tanam sampai panen itu sudah terintegrasi dengan sistem otomatisasi. Nah, untuk jangka panjangnya saya harap bisa berkontribusi dalam kebijakan-kebijakan di sektor pertanian, khususnya di instansi pertanian, mulai dari pengadaan alat-alat pertanian yang sesuai dan tepat sasaran. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Hmm. Secara teknis sudah mencakup apa yang dibutuhkan. Eh, Mungkin lebih kepada ini aja sih, tentang penggunaan pengetahuan atau ilmu yang secara langsung di awal itu yang perlu. Jadi penamaan sebuah programnya udah kayak gitu. Cuman di situ kakak fokus kepada masyarakat. Idealnya dalam LPDP kali ini mereka itu pengen tahu tentang kita juga. Kenapa itu penting untuk kita, kayak gitu. Apa yang bisa kita dapatkan dari hal tersebut. Jadi apa namanya? Nggak cuma dari aspek kita ngeberi, tapi ada something yang bisa kita dapatkan. Misal kayak contoh yang sebelumnya ya, bahwa dengan adanya studi dia bisa naik pangkat sebagai seorang lektor kepala kayak gitu. Nah, kalau untuk Mas Syahdan dengan adanya studi ini, nanti manfaatnya buat kakak itu sebagai seorang praktisi apa? Misalkan sebagai seorang praktisi, kakak akan ngebangun sawah dengan metode otomisasi, kemudian menjadi konsultan untuk para petani kayak gitu yang ingin yang ingin fokus kepada otomisasi dalam dunia pertanian mereka dan peningkatan produktivitas kayak gitu. Oke. Ini yang terakhir. Apakah Anda memiliki closing statement? Baik, saya memiliki closing statement. Jadi, saya harap dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu dari D4 Teknik Otomotif Elektronik, dengan saya mengikuti atau mendaftar beasiswa LPDP ini, saya harap ini bisa menjadikan kontribusi, baik itu untuk saya pribadi maupun kontribusi untuk masyarakat. Dan dengan adanya saya ikut LPDP ini, saya harap uh, bidang keilmuan yang saya miliki itu dapat terintegrasi dan bermanfaat untuk masyarakat dan khalayak umum. Sekian, terima kasih. Oke, sip. Udah cukup baik. Tinggal, udah sih, nggak ada feedback yang signifikan. Cuman tinggal nanti em, bahasanya itu tuh kakak bisa bilang, saya sangat berharap saya bisa diterima menjadi award di LPDP pada batch ini kayak gitu. Oke, nah, sebagai penutupnya ya. Oke, mungkin itu dulu Iya, untuk yang sekarang. Good luck untuk Kak Syahdans. ya, Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, sip. So, amin, amin.